Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, kembali Anda dengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Selasa 25 Februari 2025 dengan Sari Berita. Penyerapan beras petani oleh Bulog cabang ND hingga saat ini tercatat sudah mencapai 1 ton. Angka ini terbilang rendah mengingat musim panen raya belum dimulai. Kepala daerah yang baru dilantik diharapkan untuk mengurangi perayaan pesta serta syukuran yang selama ini menjadi budaya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Penyerapan beras petani oleh Bulog cabang ND hingga saat ini tercatat sudah mencapai 1 ton. Angka ini terbilang rendah mengingat musim panen raya belum dimulai. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Arlan M. Tiheo, Kepala Bulog Cabang ND, Senin 24 Februari 2025 mengatakan penyerapan beras petani pada periode ini dipengaruhi oleh belum adanya masa panen yang signifikan. Dijelaskan, meskipun jumlah tersebut masih jauh dari target, pihak Bulog optimistis akan terjadi lonjakan signifikan ketika musim panen besar pada bulan April hingga Juni 2025 mendatang. Menurut Arlan, masa panen raya yang biasanya terjadi pada rentang waktu tersebut akan membawa peningkatan jumlah beras yang siap diserap oleh Bulog. Bulog cabang ND juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran penyerapan beras dan berharap para petani dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan produksi beras. Dengan sedikit jalan, dengan sedikit rayuan, ada stok-stok yang tersedia di masyarakat atau di penggiling atau di kelompok petani. Kita dapat sekitar 1 ton karena memang musim panennya belum ada. Kan di bulan April sampai Juni panen raya. Jadi kemarin tuh minggu lalu saya dari Morole, Peweria, Mokaro. Dapat 1-2 rumah, 300, taruh di mobil, jalan. Ia melanjutkan, pihaknya juga tengah menyiapkan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses penyerapan yang lebih optimal dengan mempersiapkan sejumlah fasilitas penyimpanan yang lebih baik agar tidak ada beras yang terbuang atau rusak. Arlan menambahkan, dengan adanya target penyerapan yang lebih tinggi di masa depan, Bulog berharap dapat memastikan kestabilan harga beras di Kabupaten ND. Selain itu, keberhasilan penyerapan ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani lokal. Kepala daerah yang baru dilantik diharapkan untuk mengurangi perayaan pesta serta syukuran yang selama ini menjadi budaya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Laporan Lady Badin. Harapan tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Bedadaton, kepada RRI. Darius menekankan pentingnya pengendalian pengeluaran keuangan daerah, terutama terkait dengan acara penjemputan dan seremonial berlebihan. Darius menuturkan kebijakan ini bertujuan untuk menunjukkan empati pemerintah terhadap warga di Nusa Tenggara Timur yang berada dalam kategori miskin dan juga miskin ekstrim. Kami berpesan paling pertama ada pesta berlebihan, berlebihan, penjemputan secara berlebihan, fokus dan konsentrasi apa yang akan dilakukan selama tahun mendatang karena tugas daerah pada ini jauh lebih dari kepala belum. Darius juga mengingatkan agar para kepala daerah fokus pada pelaksanaan tugas utama mereka, yaitu melayani masyarakat. Darius Bedadaton berharap para pemimpin daerah bisa memanfaatkan secara maksimal kepemimpinannya untuk membangun daerah masing-masing agar lebih baik lagi. Selain itu, Darius juga mengingatkan pentingnya konsolidasi birokrasi. Ia menilai selama proses pemilihan kepala daerah, birokrasi daerah seringkali terkotak-kotak mengikuti pilihan masing-masing, sehingga hal ini perlu segera diatasi agar tidak mengganggu pencapaian visi dan misi kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Harus bisa melakukan efisiensi khususnya pada belanja operasional agar bisa diarahkan untuk publik, khususnya di bidang kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Kurangi belanja berlebihan, terutama belanja kalau bisa 2020 tidak boleh lebih dari 30%.
Ombudsman NTT juga mengimbau kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran, terutama pada belanja operasional dan mengutamakan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pengentasan kemiskinan. Darius Bedadaton mengungkapkan efisiensi ini harus dimulai dengan teladan dari jabatan kepala daerah dan harus diikuti oleh seluruh perangkat daerah. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Cek kesehatan gratis atau CKG, Kepala Puskesmas Onekore ajak para pemilik HP Android download aplikasi Satu Sehat Mobile. Laporan Nikolaus Makumeli. Jadi untuk masyarakat sendiri itu nanti diharapkan kalau sudah punya smartphone Android itu bisa mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile. Kado ulang tahun dari pemerintah kepada masyarakat berupa cek kesehatan gratis atau CKG merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Puskesmas Onekore, Florentinus Hendriarto, kepada RRI mengajak masyarakat yang berada di wilayah pelayanan Puskesmas Onekore untuk mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile di HP Android masing-masing dan mengisi identitas serta data-data lainnya agar dapat memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis sebagai kado ulang tahun dari pemerintah. Ditambahkan Dr. Florentinus, khusus bagi masyarakat yang belum memiliki HP Android, dapat mendaftarkan dirinya melalui pesan singkat atau SMS, serta bagi masyarakat yang belum memiliki HP, dapat mendaftarkan secara langsung di puskesmas terdekat dengan membawa kartu identitas berupa KTP. Untuk pelaksanaan PKG ini sendiri sebenarnya mensyaratkan persiapan dari sisi puskesmas, yaitu dinas dan juga masyarakat sebenarnya. Jadi untuk masyarakat sendiri itu nanti diharapkan kalau sudah punya smartphone Android itu bisa mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah, nanti aplikasi Satu Sehat Mobile itu nanti tinggal diisi saja identitas dan segala macam. Nah, tetapi kalau misalnya warga tidak punya Android, HP Android, itu masih bisa. Nanti alternatif lain, alternatif kedua itu pakai lewat SMS. Itu ada nomor SMS-nya. Alternatif ketiga, kalau memang tidak bisa juga SMS, maka sebenarnya bisa langsung datang. Nah, bisa langsung datang, tapi diharapkan membawa KTP yang ada nick-nya. Soalnya sekarang semua itu pakai nick, jadi kita masukkan nick-nya. Nanti kalau sudah itu, nanti kita yang input langsung di aplikasi kami. Itu bisa juga seperti itu. Adapun pelaksanaan cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun di puskesmas di Kabupaten Ende saat ini masih menunggu kick-off peluncurannya secara kabupaten. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui rri.co.id dan RRI Digital. Sebanyak 135 desa di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2025. Perhelatan Pilkades serentak ini rencananya akan diselenggarakan bulan Juni 2025. Ferry Soo selengkapnya melaporkan. Sebanyak 135 desa di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2025. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Lambertus K. Timo kepada RRI mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu peraturan pemerintah selaku petunjuk pelaksanaan dan menargetkan paling lama proses pemilihan terjadi pada bulan Juli dan paling cepat terjadi pada bulan April 2025. Sementara terkait persyaratan menurut Kades Lambertus, semua persyaratan sudah dipenuhi dan tinggal pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh BPD dengan difasilitasi oleh dinas. Terkait dengan 135 desa itu tersebar di wilayah Kabupaten Sika yang akan menggelar Pilkades. Dan direncanakan kita kalau tidak ada halangan, berarti kita akan melaksanakan di bulan Juni. Dinas PMD telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2025. Untuk desa-desa di wilayah daratan dianggarkan 25 juta rupiah dan untuk wilayah kepulauan sebesar 30 juta rupiah. Tentu kita membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Dan Sika
telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pilkada serentak. Desa yang ada di wilayah kepulauan dialokasikan anggaran sebesar 30 juta, itu bantuan keuangan, dan juga untuk desa-desa di daratan sebesar 25 juta. Dan itu sudah dalam keadaan siap untuk dilaksanakan. Saat ini terdapat 66 desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada tahun 2022 dan digantikan oleh ASN sebagai penjabat kepala desa. Sedangkan desa lainnya terjadi belakangan sebelum dikeluarkannya kebijakan perpanjangan jabatan kepala desa hingga 8 tahun. Terdapat 46 desa yang saat ini masih dipimpin kepala desa definitif karena adanya perpanjangan masa jabatan yang ditambah 2 tahun pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. RRI ND, Ferry Su'o melaporkan. Sementara itu, Sekolah Tinggi Pastoral Stipar Atmareksa ND siap melepas 131 sarjana pendidikan tahun akademik 2024-2025. Upacara pelepasan atau wisuda sendiri akan dilaksanakan pada Jumat 28 Februari 2025 bertempat di Aula Monsinyur Donatus Jagom Stipar ND. Laporan Rosa Dalima. Kemudian acara puncaknya tanggal 28 Februari 2025 hari Jumat wisuda untuk para calon sarjana. Kepada RRI, Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Stipar Atmareksa ND, Dr. Franciscus Saverius Maria Deidai MA dalam konferensi pers di ruang kerjanya Senin siang menjelaskan, setiap tahun ajaran Stipar ND rutin menamatkan sejumlah lulusan. Untuk tahun ini 131 peserta dan semuanya dinyatakan lulus dari program studi Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik PKK. Romo Ferry menjelaskan ada 4 kategori kelulusan, masing-masing memuaskan sebanyak 3 orang, sangat memuaskan 108 orang, cum laude 16 orang, dan kategori magna cum laude atau dengan raihan IPK di atas 3,70 sebanyak 4 orang. Masih dalam rangkaian acara wisuda lanjut Romo Ferry, pihaknya menggelar berbagai kegiatan yakni retret bagi calon wisudawan, seminar nasional, misa missio canonica atau misa perutusan yang akan dipimpin Uskup Agung ND. Stipar juga menyelenggarakan beberapa kegiatan. Yang pertama itu retret untuk para calon wisudawan. Sudah diselenggarakan kemarin tanggal 21 sampai 23 Februari. Kemudian hari ini sudah diselenggarakan seminar nasional. Kegiatan ketiga besok akan dilaksanakan missio canonica, misa khusus sebagai wujud perutusan resmi dari gereja lokal, dari keuskupan, bahwa mereka menjadi katekis yang memiliki hak mengajar doktrin iman gereja Katolik. Dan besok Bapak Uskup sendiri yang akan memimpin misa dan mengutus mereka. Menyinggung soal sebaran alumni, Romo Ferry mengatakan dari data yang ada, sebaran lulusan Stipar ND meliputi Papua secara keseluruhan, Kalimantan, Sumatera, dan sebagian besarnya di wilayah Nusa Tenggara. Untuk lulusan tahun ini, Romo Ferry menitipkan pesan khusus di tahun jubileum, yakni menjadi katekis yang mampu menjadi harapan. Tapi tahun ini sehubungan dengan tema Paus, tahun jubileum, dengan bulan khusus dari Paus itu spes non confundit, pengharapan tidak akan mengecewakan. Kita memberikan nuansa khusus untuk mereka bahwa katekis itu harus menjadi penjamin harapan. Jaminan harapan yang tertinggi itu Yesus Kristus ya dalam agama Katolik. Tapi kehadiran mereka kiranya memberikan satu peneguhan. Sementara itu, Sekretaris Prodi PKK Maria Yulita CAG MPD menjelaskan, pada acara yudisium peserta diwajibkan untuk menggunakan busana daerahnya masing-masing tanpa modifikasi. Sementara pada acara wisuda, kampus mengizinkan mereka untuk memilih jenis busananya sendiri. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke berita dunia olahraga. 4 atlet renang siswa SMAK Suradikara ND yang berhasil meraih medali di ajang bergengsi internasional di Bangkok, Thailand, 6 hingga 9 Februari lalu, meminta pemerintah memperbaiki fasilitas kolam renang Roworeke. Laporan Rovinus Wula.
Hal tersebut disampaikan salah satu atlet renang peraih medali emas Abraham Leonard dalam acara konferensi pers di SMAK Suradikara Ende. Bram menyampaikan harapan besar kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk segera memperbaiki fasilitas kolam renang, khususnya kolam renang Rowereke. Lanjut Bram, meskipun dengan keterbatasan fasilitas, mereka berhasil membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Begitu besar bagi kami. Wah, kami ini ternyata dari pulau-pulau terkecil, dari Flores, ternyata bisa bersaing gitu. Di negara-negara maju seperti Thailand, terus ada Jepang, bahkan sampai ada Amerika Serikat pun ikut serta dalam kegiatan lomba AOC di Bangkok ini. Jadi ini sebuah wujud kebanggaan tersendiri bagi kami dari Ende ini yang dengan keterbatasan dalam latihan, dalam infrastruktur itu yang sangat terbatas, yang cukup minim menurut kami. Hal senada juga disampaikan Arsenius Madio Juliano mengenai kondisi kolam renang Rowereke. Dia mengatakan kolam yang sempit dan kualitas air yang buruk menjadi hambatan besar dalam latihan. Ia mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Ende bahkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi atlet-atlet muda di Ende. Dengan fasilitas yang terbatas, latihnya itu hanya Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu pun kolam optimal digunakannya itu hanya hari Kamis pagi, karena sore itu orangnya sudah ramai, dan hari Jumat itu kolamnya sudah mulai keruh, hari Sabtu apalagi airnya sudah mulai hijau, apalagi dengan hari Minggu. Itu jadi harapan saya ke depannya, ya kira-kira kita lebih diperhatikan, dan di bulan Agustus ini puji Tuhan kami akan berangkat lagi untuk mengikuti kompetisi yang sama. Meski dengan fasilitas yang terbatas, atlet renang dari Ende telah membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghalangi mereka untuk berprestasi. Mereka berhasil meraih medali emas, 2 perak dan 3 perunggu dalam ajang OASI Swimming Championship di Bangkok, Thailand, dan keberhasilan ini merupakan kebanggaan tersendiri tidak hanya bagi para atlet maupun sekolah, tetapi juga mengharumkan nama Kabupaten Ende. Sementara itu, manajer tim renang Ripka Eleonora Valentina mengatakan perjuangan besar yang dilakukan untuk membawa atlet-atlet muda ini meraih sukses tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur NTT terpilih Melki Lakalena serta para donatur yang telah membantu perjalanan para atlet. Eva mengatakan potensi atlet renang muda di Ende sangat luar biasa, namun perlu didukung dengan fasilitas yang memadai. Dari pihak-pihak yang terkait bisa lebih memperhatikan lagi standar kolam Rowereke. Kalau bisa standarnya 50 meter. Karena Desember kemarin saat liburan habis ujian, saya meminta izin kepada Bruder untuk anak-anak ini supaya mereka bisa latihan lebih bagus. Kami orang tua mengeluarkan biaya untuk mereka latihan di Kupang. Eva berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah ke depan anak-anak muda di Ende bisa berlatih lebih maksimal dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional sehingga bisa mengharumkan nama Ende dan Nusa Tenggara Timur di ajang lebih besar lagi. RRI Endervinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.